Oke, Nah, dan nanya nih, berarti consumer food or non-food, aku lihat yang food itu lebih jalan tahun depan. Karena ceritanya apa kons- tahun depan? Inflasi udah naik, Pak. Orang itu nurunin biaya hidup, Pak. Dari yang tadinya jalan-jalan jauh, jadi jalan-jalannya dekat. Dari yang tadinya makan di kantin kantor, jadi bawa bekal, bang kejadian loh kayak gitu kalau harga-harga naik. Ya nggak, Tere? iya. Oke, jadi nah juga yang menarik nih soal consumer ini kan tahun depan juga di mana tahun udah tahun tahun politik ya. Iya. Dibilang tahun politik itu biasa kalau dengan adanya kampanye-kampanye politik itu apakah juga benefit ke consumer yang food ini Iya, akan benar. besar juga Setuju. Itu bakal benefit ke consumer. Sama telco company juga. sama Karena telco. pasti Jadi belanja telekomunikasi meningkat. Nah, karena itu dengan inflasi pun tetap menjadi kebutuhan pokok ya Pak Farul ya. iya, benar. Tapi itu nanti ya Oke. tahun depan ya. Apakah Mm-mm. sekarang waktunya beli? Aku lihat belum. Sabar, sabar, saudara-saudara. Kalau Oke, mau tanya jadi waktu belinya kapan, term jangan ya. lupa hubungi sales Megah dan technical analis Anda. Oke, jadi tadi Pak Faru bullishnya di consumer, khususnya yang food dan juga telekomunikasi. Dan hindari untuk saham-saham digital dulu. Nah, kita lihat ini kan seminggu ini temanya kenaikan suku bunga dari berbagai bank sentral. Ini sektor teknologi ini juga hitnya lumayan besar nih. Jadi kemarin itu Nasdaq sama Tech Index yang isinya US listed Chinese listed company ya di Iya. Wall Street itu juga terkoreksi sampai 5% lebih ya. Nah, Pak Faru lihatnya kira-kira kapan sih bisa jadi titik terang untuk saham-saham digital ini nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang masih megang porsi di saham-saham digital gitu. Saham digital ini sebenarnya tidak diuntungkan dengan inflasi yang naik ya, sangat tidak diuntungkan pada dasarnya. Jadi kapan saham digital ini selesai naik, kalau aku lihatnya nanti kalau tren makronya kita harus lihat kapan tren inflasi habis ini akan turun. Terus polisinya lebih pro yang digital ini sama bunga turun. Itu yang kita lihat. Sekarang nggak? Sekarang belum. Mungkin Oke. sekarang itu yang lebih menarik itu tuh pada nanya emiten-emiten mobil listrik. Itu masih jaya-jaya itu. Oke. Walaupun nah ini ya kalau emiten mobil listrik ini memang yang terjadi itu adalah kan banyak emitennya ya. Emitennya tidak di cover oleh analis. Tapi at current situation memang kita bisa expect hal apa namanya yang emiten-emiten mobil yang terkait dengan mobil listrik ini masih dalam fase valuation discovery. Bapak Ibu sekalian. Kalau jadinya itu kalau dalam fase valuation discovery itu mirip nanti itu akan mirip dengan bank digital 2 tahun lalu. Bank digital 2021 awal, ingat nggak? Yang naiknya nggak karuan Ya. juga. Aku lihat ya, itu Ya. kan yang terkait EV itu banyak lah ada beberapa emiten yang naiknya luar biasa. Saya lihat apakah itu bisa akan terjadi? Aku lihat ke tahun depan itu masih akan terjadi karena fasenya itu masih valuation discovery. Baru baru nanti di tahun depan apa namanya orang baru demand apa namanya baru orang nanti minta gimana sih keadaan yang sebenarnya gitu. Iya, dimana sekarang juga pemerintah sangat mendukung untuk kita shifting nih ya ke Iya benar. green. Ya. Nah, dan jadi untuk sektor yang mobil listrik ya Pak Farul ya, ini Iya. sebenarnya menarik dan yang EBT ya. Nah, kalau tanggapan Pak Farul nih, mungkin perusahaan-perusahaan yang berbasisnya komoditi, tapi mereka sudah melakukan shifting nih, shifting ke cleaner energy. Nah, menurut Pak Farul ini apakah sudah mulai menarik nih? Dan kira-kira kan emang Apa ini? mungkin gak akan saat ini langsung ya, langsung bisa shifting totally ke pembangkit listrik total total untuk uh, clean energinya. Nah, tapi Pak Farul lihatnya sekarang ini apakah sudah menarik untuk kita mulai koleksi? Ya apa namanya? Ini apa yang listrik-listrik itu ya? Iya. Yang renewable ya kondisinya sekarang itu mirip kayak EV saat ini sih. Market itu masih fasenya itu valuation discovery. Naiknya itu akan banyak ini ya di kondisi kayak gini ya masih awal ini ya valuation discovery ini. Naiknya tuh gak karuan sahamnya. Tapi kenapa? Jangan tanya saya. Susah dicari alasannya.
Jadinya Hmm. memang ya bakal banyak saham yang terkait ini terbang aja nggak ada, mungkin basisnya sulit dicari, tanya analis juga masih bingung ya, tapi itu yang akan terjadi, itu kondisinya. Di Ada awal-awal. plenty of upside, tapi mind your own risk, itu jangan lupa. Selalu di fase awal booming, kita nggak tahu ini harusnya market cap berapa, valuasinya gimana, dan lain, we don't know. Tapi Iya. kalau aku bilang apakah ada upside, ada di situ. Oke, seperti kita belajar dari yang awal-awal booming saham-saham teknologi ya, yang dari Iya, Bang lihat Jago. BBYB awal-awal, ingat Iya, BBYB jadi semuanya awal-awal, BBHI awal-awal, Arto semuanya awal-awal. mulai mulai menyebut dirinya sebagai digital nih ya. Jadi Yes, membuat sama hype. kayak sekarang semua orang akan bilang dirinya EV. Dan market yang bingung, tidak ada pilihan lain selain just speculate on them. Selama belum terlalu gede, terus ya kayaknya valuasi sahamnya ya masa market cap cuma 1T, 2T. Market cap 5T, 6T dong harusnya. Ya sahamnya jalan aja. Tapi kalau ditanya basisnya apa, we don't know. Apakah ini resikonya tinggi? Resikonya tinggi sekali, mirip kayak bank digital awal-awal itu. Mm-mm. Oke, jadi emang ini bisa jadi sektor yang menarik untuk kita lirik, tapi kita juga harus karena ini masih di tahap valuation discovery ya. Iya. Jadi mungkin So discovery itu jadinya ya memang naik dulu aja. Biasanya ya. Baru nanti ketika keluar newsnya yang beneran, nanti EV-nya kayak gimana, renewable energinya kayak gimana, turun beneran justru nanti ketika keluar newsnya. Itu yang biasa kejadian ya. oke. Pak Farul, saya jadi ingat nih terakhir kali kita live Pak Farul itu sempat bilang market ini membentuk sebuah semacam bisulan ya yang belum pecah ya. Belum, karena itu yang aku bilang, yang ada itu justru sekarang makin digelembungin dulu. Makin digelembungin ya. Jadi ini Dulu. Jadi on macro call yang aku lihat itu yang akan dia lagi dialami sekarang dan akan terjadi sampai akhir tahun akan ada sucker rally. Sucker rally itu rally aja, rally karena ekspektasi yang tinggi, nggak ketulungan bahwa all is okay Indonesia, nggak ada pushback kan. Orang Eropa beli, orang Cina beli, orang Jepang beli barang Indonesia, why not Indonesia? Stock all time high, why not? Oke. Hmm. Oke, jadi akhir tahun ini bisa jadi ada last rally ya. Ini last rally itu yang aku lihat. Karena by default Oke. call 2023 cautious, sangat cautious. Manfaatkan momentum yang ada wisely. Dan kalau rekan-rekan yang berbisnis sebenarnya udah bisa bandingin yang tokonya udah jalan, yang pabriknya udah jalan, bagusan mana kira-kira prospeknya di real sektor atau di pasar keuangan, sudah bisa mengira-ngira sebenarnya. Kalau rekan-rekan yang punya bisnis ya. Karena setahu saya on the ground memang aktivitas ekonomi itu terus membaik. Oke, jadi yang di Oke. Pak Faru, mungkin ini kita jawab ada pertanyaan dari yang lumayan menarik nih untuk nih bagaimana dengan sektor properti nih ada yang nanya untuk tahun depannya. Tadi Pak Faru sempat bilang Sektor itu properti, menarik ya. masalah terbesar untuk saya sektor properti itu pemilu, Pak. Jarang ada pembelian besar terjadi sebelum pemilu. Atau paling nggak kalau mau betting sektor properti itu ketika calon presiden nanti sudah ketahuan. Oke, jadi menariknya setelah pemilu ya untuk sektor properti. Oke. Nah, kalau apakah untuk media yang tech related akan diuntungkan di tahun politik? Kalau aku lihatnya media konvensional ya, bukan media yang terlalu tech kalau saya. Kenapa? Udah mulai ngerasain nggak ongkos biaya data itu naik? Biaya data naik, yang aku lihat ya orang akan switch dari online balik nonton TV lagi. Aku sih sama media yang beneran media suka ya, media konvensional. Siklusnya udah mulai pro ke media yang biasa ya. Jadi seperti yang media yang non konvensional itu seperti yang seperti Netflix yang online gitu ya Pak ya?
Iya, aku lihatnya itu udah mulai agak susah ya. So, mungkin yang TV biasa, yang kejadian sekarang itu kalau semuanya naik gini, orang-orang unsubscribe Netflix, paket datanya berhemat, nonton TV lagi. Nonton RCTI, SCTV, Indosiar, balik lagi. Dan Global Oke, jadi TV. media yang konvensional ya, yang mungkin orang lebih akan balik ke sana dan juga Oh iya, digunakan untuk tetap. Yang saya percaya adalah fenomena internet ini, internet luar biasa ini, itu hanya fenomena perkotaan. Itu hanya fenomena perkotaan. Begitu kita ke kota tingkat 2, di mana sinyal itu nggak terlalu stabil, aku lihat ya cerita online ini nggak terlalu jalan sebenarnya. Mereka easily kembali ke media-media lama. Oke, jadi akan yang menarik itu media-media yang konvensional ya teman-teman dari Oparo. Yes. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke topik makro. Ada yang nanya dampak resesi US tahun depan apa saja nih Pak? Jadi Ya pasti kalau dampak resesi US nggak pernah ada jadinya US recession, kita rupiahnya nggak melemah, pertumbuhan ekonomi kita nggak turun, bunga kita nggak naik, nggak pernah kejadian. Selalu rupiah melemah, bunga naik, pertumbuhan ekonomi turun. At some point pasti selalu ada seperti itu. Jadi yang akan selalu terjadi itu perlambatan ekonomi ya Pak Farul ya? Perlambatan ekonomi, itu dapat dipastikan. Perlambatan ekonomi, nah apa yang akan terjadi perlambatan ekonomi tahun depan, konsumsinya jadi lebih simpel, Tere. Gara-gara harga naik, yang biasanya kita ke mall 5 kali sebulan, bisa jadi cuma 1 kali sebulan. Yang tadinya belanjanya di Grand Indonesia, turun belanjanya ke Tamrin City, kan udah mahalan ceritanya. Bakal kejadian loh hal kayak gitu. Jadinya memang kalau aku lihatnya, tahun depan itu adalah tahun untuk jayanya emiten-emiten yang exposure-nya bukan ke kelas menengah. Kelas menengah cenderung suffer, itu yang kita lihat. Oke, Pak Farul. Jadi, tapi dengan perlambatan ekonomi ini, apakah kita harus khawatir nih, itu akan menjadi hit di ekonomi kita? Kalau sekarang kan kita lihat data ekonomi kita kalau masih... yang aku lihat yang akan berasa itu sebenarnya perlemahan itu nanti di Jawa. Di luar Jawa, tertolong komoditas. Itu yang kita lihat. Oke, jadi tergantung daerahnya ya. Jadi tetap komoditi yang rich in commodity itu yang tetap di benefit ya. Iya. Oke. Wah, ini ada yang nanya sektor-sektor nih Pak Farul. Mungkin Pak Farul mau kasih view juga nih untuk ada yang nanya bagaimana view Pak Farul nih tentang untuk saham-saham konstruksi terhadap proyek IKN. Kalau aku cenderung lihatnya saham konstruksi ya, at any rally, at any ada sentimen positif kayak mau IKN, G20 dan lain-lain, I am happy to sell setelah naik. Saya nggak lihat ada upside yang terlalu tinggi. Karena pada dasarnya kondisi sekarang itu sudah masuk inflationary situation, likuiditas sudah tidak banyak lagi, dan yang saya percayanya, proyek IKN akan dieksekusi lebih secara gradual, tidak cepat lagi. Sehingga kita tidak bisa expect ada perubahan yang sangat material di perusahaan construction. Jadinya kalau untuk saya, saham construction untuk trading aja. Kalau ada ternyata teman yang sudah lama, banyak yang punya saham construction, nanti naik, saya bakal happy recommend sell. Ketika naik, sell on strength. Itu yang aku lihat ya. Nanti kalau ada sentimen naik, ya naik aja, benar. Gara-gara udah ringan, naiknya bisa beggar, bisa 50%, benar, bisa. Ringan sahamnya soalnya. Nggak ada yang banyak, nggak banyak penunggunya. Kalau kata anak market, ya gampang naik, tapi tiap ada kenaikan, I am happy to sell. It is not a fundamental call, dan tidak ada justifikasi untuk pegangin dalam jangka panjang lagi. Construction is a deflationary play. Cerita di mana likuiditas itu banyak, tapi likuiditas sekarang itu arahnya itu cenderung sulit. Nyari funding untuk proyek-proyek tidak akan segampang 5 tahun terakhir. Jadinya on construction saya lihatnya untuk trading jangka pendek aja. Iya, dan yang perlu kita ingat dengan naiknya suku bunga ini kan cost of funding juga lebih mahal ya, dan dengan company yang punya debt itu biasa
rata-rata di atas 200% ya, itu juga menjadi beban untuk Iya. construction company. Jadi dari Pak Farul ini teman-teman emang construction ini emang menariknya untuk trading cepat aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan tentang yang ini nih. Kapan kira-kira possibility the Fed turunkan suku bunga nih? Saat ini kalau agennya The Fed 2024, Pak. Tadinya itu market berharap 2023 turun, tapi menurut saya 2023 nggak terlalu cepat. 2024. Jadi dari sekarang ini ada di 3,25 ya, dan dengan targetnya mereka akhir tahun di 4,4, itu udah pasti kenaikan nextnya itu di November kan ya Pak Farul? Iya, November, Desember, 2 kali meeting lagi. Ya, jadi Pak Farul lihatnya di November dan Desember itu akan kira-kira seberapa besar nih kenaikannya? Ya, kayaknya apa namanya ya, 7525 lah. 7525 ya, dan mungkin rate cut-nya itu baru mulai tahun depan nih ya Pak Farul. Bukan, enggak. Tidak ada rate cut tahun depan. Itu guidance dari The Fed. Market itu bereaksi berlebihan on rate cut. Rate cut baru ada 2024. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin. Oke, mungkin nih yang terakhir ya, karena Pak Farul juga nextnya ini masih ada IG Live lagi ya Pak Farul ya. Iya, aku hari ini maraton IG Live-nya ya. Maraton nih. Kita privilege nih ada Pak Farul di sini. Nah, korelasi US bond yield nih dengan IHSG positif atau negatif ya Pak Farul? Selama ini negatif sih. Kalau US bond yield itu naik, IHSG-nya turun. Tapi kenaikannya itu harus ada kenaikan yang cepat. Kenaikan yang cepat yang bikin IHSG itu turun. Dan tadi kita bicara soal bond yield yang sekarang udah inverse dengan spread yang lebih besar. Itu apakah mencerminkan investor-investor global itu sebenarnya lagi pesimis nih dengan prospek ekonomi ke depan gitu? Nah, pada dasarnya kalau market ekonomi sih saya rasa obviously sudah sangat pesimis ya. Mereka udah yakin bahwa kayak itu udah yakin banget bahwa tahun depan itu ada resesi besar. Itu ya kita lihat. Oke. Jadi mungkin untuk last dari Pak Farul, dengan sekarang prospek ekonomi ke depan yang mungkin sekarang bahkan World Bank udah ready kalau ini dunia ini akan masuk ke resesi ya Pak Farul. Iya Nah, benar. jadi untuk strateginya teman-teman ini apa nih kira-kira di market yang seperti ini sekarang kondisinya? Kalau saya bisa punya saran, yang punya bisnis sektor real dan mulai ada perbaikan, mulai pindahlah ke sektor real sebenarnya. Dan kalau untuk stay di saham, pilihlah saham-saham yang mendapatkan keuntungan dari situasi inflasioner. Sahamnya cirinya gimana? Saham yang nyimpan inventory. Nyimpan inventory dan inventory harganya naik. Clear cut-nya itu komoditi. Komoditi itu akan naik. Dan saham apa lagi? Saham yang jualan raw material. Jual chemical, jual minyak, jual... Pokoknya hal-hal yang inventory lah. Mau basic industry, itu akan jualan kertas, itu masih oke. Jadinya, at that situation kita harus pilih, pastikan saham pilihan kita itu saham-saham yang jawara ketika terjadi inflasi. Oke, jadi ini pemilihan sahamnya harus tepat ya, saham-saham yang menyimpan inventory. Dan tahun lalu sebenarnya kalau kita ceritanya resesi, US recession but with inflation, ceritanya stagflation. Di kondisi stagflation, biasanya tidak gampang harga komoditas itu turun, nggak gampang turun. Oke, jadi saham-saham komoditas ya berarti ya. Oke, mungkin hari ini sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini untuk pertanyaannya dan entusiasnya nih. Kita juga say thank you banget nih ke Pak Farul. Emang ini teman-teman juga pada ada yang komen nih, the best ekonom nih, Pak Farul. Oke, thank you untuk waktunya Pak Farul. Oke, thank you Citere ya.